A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur senantiasa kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena atas isinya kita masih dipertemukan lagi di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Amin 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 ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mensikapi hidup dan kehidupan ini banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh manusia, dan kejadian-kejadian itu baik negatif maupun positif. Untuk itu kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna harus pandai-pandai menggunakan waktu ya dengan sebaik-baiknya. Hakikatnya kalau kita mau, sebenarnya kata-kata goblok, tolol, bego, dungu, idiot dan sebagainya itu sebenarnya kalau kita mau belajar itu dapat diatasi ya. Ibarat sebilah pisau, setumpul apapun kalau sering diasah insya Allah. Dan kita sebagai manusia nggak boleh mengata-ngatakan kepada sesama muslim itu kata-kata yang negatif, termasuk kata-kata bodoh, goblok, tolol, bego, dungu, idiot dan sebagainya. Nggak boleh ya kalau bisa ya kita diam, kalau tidak bisa berkata yang baik. Daripada kita berbicara menyakitkan hati orang lain, lebih baik kita diam ya. Insya Allah diam itu ya hakikatnya juga sama dengan orang yang sedang bertasbih ya. Insya Allah diamnya seseorang itu hakikatnya dia sebenarnya di dalam hatinya itu bertasbih ya. Kemudian kita berusaha walaupun toh gelisah apapun ya, takut kepada siapapun, sedih dalam keadaan apapun ya, kita berusaha untuk bisa mengadu apa yang menjadi kekurangan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Ya nggak ada salahnya kita curhat pada orang lain, tetapi lebih baik lagi kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala akan kekurangan-kekurangan kita. Mungkin kita tidak berani untuk menghadapi suatu masalah ya, atau boleh dikata sering orang bilang itu pengecut ya. Pengecut itu lari dari masalah. Sebenarnya kita nggak boleh lari dari masalah, karena semakin kita lari dari masalah, insya Allah semakin numpuk masalah itu. Sedih hati memang ya terkadang kita merasa sedih, tetapi kesedihan kita itu kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ketergantungan kepada orang lain. Kita harus belajar untuk mandiri ya, menanggung segala risiko yang sudah kita lakukan karena kita sudah merasa dewasa, sudah balik ya, sudah mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Atas dasar sudah balik itu, maka kita berusaha untuk berani berbuat dan berani bertanggung jawab ya terhadap apa yang menjadi tanggung jawab kita.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usahakan sedapat mungkin ya jauhi sifat pemalas ya. Karena pemalas ini berkaitan dengan nafsu setan. Nah, ini ya. Malas, banyak tidur, banyak makan ini sebenarnya suruh menghindari. Ya. Jadi kalau bisa hindari jadi orang pemalas. Kalaupun toh sering lupa ya, mari kita usahakan dengan banyak-banyak membaca Al-Quran, insya Allah ya, suatu saat sifat lupa itu akan hilang ya. Usahakan di dalam berbuat segala sesuatunya perlu konsentrasi ya. Kita nggak usah lah istilahnya itu terpengaruh kepada dunia ya, yang semakin indah ini. Kita nggak usah terlalu terpengaruh ya. Ya kita sekedar tahu nggak apa-apa, tapi jangan istilahnya itu terus terpengaruh kepada hal-hal yang sifatnya modern, pada hal-hal tersebut ya tidak sesuai dengan aturan-aturan susila ataupun aturan agama yang ada. Semua apa yang sudah kita rencanakan usahakan sedapat mungkin ya kita laksanakan sesuai dengan ketentuan ataupun kemampuan pada diri kita ya. Jangan apatis ataupun masa bodoh. Jadi programnya sudah kita atur sedemikian rupa ya dalam hidup dan kehidupan ini, ya mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita masa bodoh itu mendekati putus asa, padahal sifat putus asa itu tidak diperkenankan di dalam agama, bahkan itu perbuatan dosa. Apapun ya masalah yang kita hadapi ya, kita nggak boleh putus asa ya. Karena segala sesuatunya insya Allah ya sudah diatur sedemikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hendaknya tetap ya konsekuen melaksanakan apa yang menjadi tugas ataupun tanggung jawab kita selaku umat muslim di muka bumi ini. Hal-hal yang kurang wajar itu hendaknya kita tinggalkan ya. Jadi orang jangan keras kepala ya, karena kalau keras kepala ini berakibat hati kita juga akan keras ya. Dilarang kita ini berbuat dusta ya, jangan sampai berbuat dusta. Juga dilarang kita ini menipu, karena menipu juga hakikatnya juga perbuatan mengikuti hawa nafsu setan. Nyeleweng dari ajaran agama harus kita jauhi ya. Kalau memang bukan hak milik kita ya jangan sampai kita melakukan pencurian, karena perbuatan mencuri itu hakikatnya perbuatan yang amoral, harus kita jauhi ya. Dan juga kita harus melaksanakan segala sesuatu perbuatan itu dengan penuh konsekuen dan penuh keteraturan ya, nggak boleh terburu-buru ya. Nggak boleh melaksanakan pekerjaan itu dengan tergesa-gesa ataupun terburu-buru, karena hakikatnya ya tergesa-gesa atau terburu-buru itu perbuatan daripada setan ya. Arahan daripada setan itu ya ada suruh tergesa-gesa, suruh terburu-buru. Nah, ada perbuatan yang disuruh mensegerakan, sebenarnya nggak boleh terburu-buru tapi suruh mensegerakan. Nah, di antara perbuatan-perbuatan yang disuruh mensegerakan, di antaranya ya kalau memang sudah waktunya sholat ya, mari kita sama-sama mensegerakan sholat. Nggak boleh ya kalau memang nggak ada uzur kita ini
istilahnya itu menunda-nunda waktu sholat. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang disuruh mensegerakan, diantaranya kepengurusan jenazah. Ya, kepengurusan jenazah itu menurut aturan agama itu ya disuruh mensegerakan, bukan berarti buru-buru, tetapi disuruh mensegerakan. Mungkin ya segera dimandikan, setelah dimandikan selesai segera dikafani, setelah dikafani selesai ya segera disolatkan. Kalau memang setelah disolatkan di pemakaman sudah selesai, itu sebaiknya ya segera dimakamkan ya. Katanya menunggu saudara mungkin yang sampai sehari, sampai sekian jam itu sebenarnya tidak perlu ya. Sebaiknya ya kalau aturan agama itu disuruh mensegerakan. Lah gimana caranya ya, dengan pemahaman seorang pemimpin ya, tentunya hal itu kita sampaikan bahwa hakikatnya ya dalam pengurusan jenazah itu disuruh mensegerakan ya, bukan berarti buru-buru. Begitu juga yang lain, termasuk kalau ada tamu kita disuruh mensegerakan untuk menghormati tamu tersebut ya. Bahkan dalam penghormatan itu ya sampai 3 hari ya. Menurut sunnah Rasul itu ya kita menghormati tamu itu ya, yang suruh istilahnya itu menyiapkan segala sesuatunya itu sampai 3 hari ya. Itu tentunya tamu yang bisa jadi karena jauh, nginap dan sebagainya. Hadirnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga ada yang perlu disegerakan. Ya. Kalaupun toh punya hutang, kemudian kita sudah merasa punya untuk yang mengembalikan itu ataupun uang untuk mengembalikannya, ya segera dikembalikan. Ya. Itu kalau sudah punya anak yang sudah dewasa, ya sudah ketemu jodohnya, daripada menimbulkan hal-hal yang kurang baik ya, fitnah yang kurang baik, itu disuruh mensegerakan juga untuk menikahkan kalau memang sudah ketemu jodohnya. Itu beberapa hal yang perlu kita cermati ya, di dalam mensikapi hidup dan kehidupan ini. Jadi mudah-mudahan sedikit ini acuan buat kita ya ke depan, mudah-mudahan lebih baik dan lebih baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.